Jadi membuka mata batin ini tidak usah terkesan wow gitu ya. Hanya orang-orang yang sakti atau hanya orang yang tingkatan apa gitu. Sebenarnya tidak usah seperti itu. Karena semua manusia itu akan bisa membuka mata batin kalau kita tahu caranya. Kan ini ilmu makrifat tingkat tinggi. Jadi semua manusia ini yang jika ingin bersungguh-sungguh mendalami agama dalam beribadah, itu akan otomatis bisa membuka mata batinnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini itu terdiri dari dua. Ada jasmani, ada ruhani, ada dohir, ada batin, ada jiwa, ada raga. Ya, jadi kita tinggal menemukan saja batin atau batinia diri kita. Setelah itu kita akan bisa membukanya. Itulah membuka mata hati. Nah, tinggal sekarang caranya. Ya memang ada caranya, tapi yang penting kita harus ada keinginan atau bersungguh-sungguh dengan hati yang tulus. Ya, maka yang susah pun akan terasa mudah. Dan ya memang juga memerlukan torekat-torekat tertentu yang harus dijalankan. Ya, ini kan ilmu makrifat yang namanya juga. Nah, jadi kita akan bisa membuka mata batin. Nah, ini saya untuk keterangan dalilnya ada di surat ke-17 ayat 72. Di sana Allah telah memberitahukan yang berbunyi, wa makana fi hadi a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Nah, ini ayat akan memberitahukan kita ya yang berhikmah agar jangan sampai buta hati kita, batin kita kepada Allah dan kepada rahasia-rahasianya. Nah, jadi untuk semua manusia itu selagi terdiri dari dohir dan batin akan bisa membuka mata batin. Jadi tidak usah diterkesankan wow hanya orang sakti itu ya untuk bisa membuka mata batin ini. Jadi mata batin ini adalah pasangan dari mata dohir. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan makhluk itu kan berpasang-pasang. Nah, maaf ya, harus pahami dulu ini, bukan maksud untuk bertele-tele atau apa. Karena kan kita agar bisa membuka mata batin, berarti kita harus tahu dulu mata batinnya yang akan kita buka. Nah, setelah kita tahu mata batinnya yang mana, nah maka nanti akan otomatis bisa secara tidak langsung membuka mata batin.
mata batin itu akan bisa terbuka dengan sendirinya. Nah, kan Allah itu menciptakan makhluk itu berpasang-pasangan. Ada mata lahir dan ada mata batin. Nah, mata lahir yaitu yang ada di kepala kita, yang dua mata itu, ya, yang kiri dan yang kanan. Nah, itu satu pasang sebenarnya, ya, itu mata lahir. Nah, pasangannya ada lagi, yakni mata batin. Ya, selama kita belum bisa menemukan mata yang satunya lagi, berarti kita masih buta. Nah, ini makanya ya masih berhubungan agar kita bisa mengingat Allah, menemukan Allah. Ini membuka mata batin. Nah, dalilnya ada di dalam surat Al-Waqiah yang berbunyi Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Yang artinya Allah itu yang menguasai atau yang Robnya itu ya, yaitu Masyriqaini wal Maghribaini, yang menguasai dua tempat terbit matahari dan dua tempat terbenam matahari. Nah, berarti kalau dua tempat terbit berarti ada dua. Kalau tempat terbenam juga ada dua. Ya, berarti matahari pun ada dua. Seperti itu. Kan kita tahu matahari ini terbit dari timur ke barat. Berarti itu kan baru satu. Nah, yang satunya lagi berarti pasangannya lagi berada di batin. Karena itu adalah matahari yang zahir. Ini persis sekali seperti mata kita. Pasangan mata yang zahir adalah pasangannya berada di batin. Nah, sekarang kita buktikan ketika kita belum bisa menemukan mata hati, mata batin, masih buta, biasanya seperti ini. Kita melihat melihat gula contohnya. Gula yang manis. Mau gula merah, mau gula hitam ya. Gula merah saja ya contohnya. Kalau yang buta itu biasanya ya yang terlihat ya gula merah saja yang rasanya manis. Udah segitu saja. Nah, itu berarti yang aktif baru mata lahir, baru mata kepala. Nah, beda lagi kalau yang sudah aktif juga mata batin, yang sudah menemukan, yang sudah terbuka mata batinnya, nah, akan ada lebih, tidak hanya seperti yang tadi. Ini kan ilmu makrifat, makrifatullah, makrifat tingkat tinggi. Jadi jika terasa asing dan aneh, pahami saja dulu ya, pantau saja, cermati dulu saja. Nah, ketika kita melihat gula yang merah yang rasanya manis itu, aktifkan juga, temukanlah ya, lihatlah di dalam gula yang merah itu, yang manis itu kita jangan sampai melupakan, terlena dengan yang dilihat mata kepala saja, karena tidak hanya gula itu berwarna merah dan berasa manis. Tidak hanya itu di dalam gula itu, tapi di dalam gula itu ada Allah yang memberikan warna merah dan yang menghendaki
rasa manis di gula merah tersebut. Nah, itulah mata batin. Itu bisa di setiap di situasi, di kondisi, di dalam semua yang kita lihat itu samakan. Ada Allah, bukakan hati kita, mata batin kita aktifkan. Jadi kan bukan melihat seperti hantu atau pocong misalnya ya, bukan. Itu yang membuka mata batin itu yang secara ilmu hakikat atau makom makrifat, tapi membuka mata batin itu menemukan adanya Allah yang menciptakan si gula, si cabe contohnya ya. Apa saja yang kita lihat, yang kita dengar. Seperti itu sahabatku, sahabat tilawah semuanya. Jadi ketika kita melihat manisnya gula, itu ada Allah yang menghendaki gula itu manis. Karena manis tidak bisa menciptakan gula. Begitupun gula tidak bisa menciptakan manis. Tapi Allah yang menciptakan gula, dan Allah yang menakdirkan, menghendaki manis terhadap si gula tersebut. Nah, timbul ya Qadir, dat yang menghendaki. Nah, Qadir ini kan identiknya atau talajumnya itu dengan sifat kudrot, sifat ma'ani, yang salah satu sifat dari 20 sifat 20 yang wajib di Allah. Itu kan sifat ma'ani yang tidak berpisah dengan zat. Nah, terbukalah mata batin kita ketika seperti itu. Otomatis itu akan disegani oleh para makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya, karena kita sudah terbuka batinnya, sudah bercahaya hatinya, kolbunya. Nah, seperti itu, maka jangan asing. Syaitan aja akan lebih murka jika kita bisa mencapai ke derajat itu, karena kita jadi ingat kepada Tuhan, karena kita jadi makrifatullah, makrifat kepada Allah. Makanya jangan aneh jika banyak yang menyalahkan, banyak yang tidak menyetujui tentang ingat kepada Allah yang sebenarnya ya, atau tentang syahadat, tentang menyaksikan Allah, tentang bertemu dengan Allah di dunia ini. Karena banyak yang berpendapat tidak mungkin, karena yang namanya setan itu dia akan marah jika manusia yang digodanya itu berhasil mengingat Allah, berhasil melaksanakan kesempurnaan dirinya atau melaksanakan ibadah dengan sangat sempurna. Ketika melaksanakan ibadahnya itu, nah makanya setan akan marah. Nah, seperti itu sahabatku, ini ilmu makrifat ya, ilmu makrifat tingkat tinggi, makrifatullah. Kita akan makrifat dan akan bisa membuka mata batin. Jangan sampai buta mata batinnya terus menerus. Fainaha latamal absor walakin ta'mal lati fil qulub, walakin ta'mal qulubil lati fisudur. Yang buta itu bukan matamu yang itu, tapi yang buta itu adalah mata hatinya yang ada di dalam dadanya.
Nah, itulah caranya.